Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi adana li'ada wa ma kunna linahtadiya laula an adana Allah. Laqad ja'at rusulu rabbina bil haqq wa nudu an tilkumul jannatu urithumuha bima kuntum ta'malun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi amma ba'd. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah jazakumullah khairan. Alhamdulillah jazakumullah khairan. Pada pagi hari ini kita kaji kitab Bulughul Maram yaitu halaman insyaallah sekarang sudah mencapai 173 halamannya. Silakan dibuka halaman 173. Nomor 700. Hmm? 700. Al-Khuruj 700 an Urwata al-Bariqi. Bismillahirrahmanirrahim. Al-aqdul mawqufu alladhi yanfudu bil ijazati. Al-aqdu akad al-mawqufu yang digantungkan, alladhi yanfudu akad yang digantungkan, alladhi yanfudu yang jadi terus, jadi pocong istilahnya, bil ijazati dengan ijazah lulusan. Artinya akad itu tergantung apakah jadi atau terus. Jadi jadi atau berhenti, tidak terus istilahnya. Itu tergantung akadnya. Wa an Urwata al-Bariqi, dari Urwah al-Bariqi. Siapa Urwah al-Bariqi itu? Ya adalah wadapun Urwah al-Bariqi itu Urwatu binul Ja'di al-Bariq. Yunsabu dihubungkan siapa dia? Li khailin, di jabalin, bagi gunung bil Yaman yang ada di Yaman. Itu jabal itu. Wasakana, dan menempat siapa Urwatu Urwah al-Kufata di Kufah. Wahwa adapun Urwah itu awalu qasim, awalnya orang yang bercerita ataupun orang yang pandai menceritakan agama, biha di Kufah sana. Dakwah. Itu pribadi Urwah. Radhiya, semoga meridhai siapa Allah anhu dari Urwah. Anna nabiyya, bahwa sungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu akto
memberi siapa Nabi pada Urwah. Ceritanya begitu. Urwah ini diberi oleh Nabi diraron 1 dinar, mata uang dari emas. Dia staria agar membelikan siapa Urwah dengan dinar. Urwah ini disuruh membeli Nabi, yaitu udhiyatan pada hewan kurban. Hewan kurban sapi, ausyatan atau kambing. Pastaro maka membeli siapa Urwah bihi dengan dinar tadi, syata ini pada 2 kambing. Diberi 1 dinar supaya membelikan kurban atau membelikan kambing, kemudian dibelikan 2 kambing dengan dinar itu. Baba'a maka menjual siapa Urwah iddahuma pada salah satunya, syata ini didinarin dengan 1 dinar. Berarti kan hasil setengah dinar istilahnya. Hasil lagi 1 dinar. Pata maka datang siapa Urwah pada Nabi. Dia datang lagi kepada Nabi bisatin dengan membawa 1 kambing, wadinarin dan membawa 1 dinar. Diberi 1 dinar, kongko tuku kambing, belikan kambing 2. Yang 1 dijual 1 dinar lagi. Akhirnya kan dua kambing, yang 1 dijual lagi 1 dinar. Akhirnya kan dapat 2, kambingnya tetap 2, dibawa bawa 1 kambingnya, dapat hasil 1 dinar. Pada maka mendoakan siapa Nabi lahu kepada Urwah bil barokati di dalam dengan doa barokah. Bibai dalam jual belinya ataupun dagangannya, jual belinya Urwah tadi. Fakana maka ada Urwah itu laustaro, seandainya beli siapa Urwah turoban pada tanah, larobihan saya untung siapa Urwah di dalam turo. Ini namanya dagang yang berhasil untuk gladi. Begini ini ya tidak apa-apa. Rawahul Khamsah, cerita pada hadis ini siapa Al-Khamsah, imam 5 imam itu 1 Abi Dawud, 2 Tirmidzi, 3 Ibnu Majah, 4 Ahmad bin Hambali, yaitu ada berapa itu? Illa Nasa'i kecuali Imam Nasa'i. Sahih hadis ini. Waqad akhraja dan sungguh telah mengeluarkan pada hadis siapa Al-Bukhari fi dhimni hadisin dalam tanggungannya hadis walam yasuk dan tidak menggiring siapa Bukhari atau meneruskan Bukhari dengan bahkan lafadznya qultu akhrajahu Syafi'i Bagawi itu Baihaqi labdahu pada lafadznya hadis. Jadi Bukhari yaitu di sahihnya nomor hadis 3642. Wa aurada dan mendatangkan siapa At-Tirmidzi, Imam Tirmidzi dalam Sunan Tirmidzi, bahkan beliau mengatakan hadisnya Hakim itu bin Ijam itu saya tidak tahu kecuali dari hadis ini. Habib bin Abi Sabit itu tidak mendengar dariku, yaitu dari Hakim bin Ijam. Bahkan Musyarrih menambah yaitu ditambah lagi Abi Dawud. Nah, dalam sanadnya itu majhul, Baihaqi sama, yaitu kemajhulannya sama. Tirmidzi mendatangkan hadis ini ada saksinya dari hadisnya Hakim bin Ijam. Dari hadisnya Hakim bin Ijam. Kesimpulannya hadis ini sahih. Nah, sekarang menginjak pada hadis selanjutnya. Ba'dul buyu, sebagian beberapa jual beli, al-manhi yang dilarang opo anha buyu.
Sebagian jual beli dagangan yang dilarang. Dagangan apa itu? Nah, itu dagangan yang dilarang. An Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, Abi Sa'id ini termasuk sudah kita lewati ceritanya. Anna Nabiya, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu naha, melarang Nabi ansiro ima, untuk membeli apa-apa fi butunil an'am, yang ada di dalam perutnya hewan, hatta tadoa, sehingga melahirkan opo an'am. Jadi ya memang dilarang kita itu untuk membeli apa yang ada di perutnya hewan sampai lahir. Nah, itu kan ini biasanya apa, jual beli yang bersifat jahiliyah itu tidak dibenarkan seperti ini. Jadi tidak boleh untuk melakukan akad jual beli yang sifatnya majhul. Ini namanya apa, menipu. Ya, kadangan ditentukan lanang wedok, nah, itu lanang wedok tidak boleh, tidak tahu itu apakah apa istilahnya sesuai atau tidak dengan kehendak. Mana yang diakati barangnya tidak ada, masih di dalam perut itu. Bolehnya itu kalau sudah keluar. Wa an bai'ima, dan dari menjual apa-apa biduru'iha, yang ada dalam pentilnya an'am, susu itu masih ada di dalam susunya, putingnya, ya tidak boleh kalau sudah diperas baru dijual. Tuku susu yang jero pentile, ya, itu tidak boleh. Itu menjual apa-apa, dijual tidak boleh itu. Ini kan bagi yang menjual, tidak boleh harus. Wa an syira'il abdi, dan dari membeli budak, wahwa adapun budak itu abikun minggat. Budak minggat tidol, tidak boleh. Ya kan? Jadi membeli budak sedangkan budak itu sendiri abikun, itu minggat, abikun. Tidak boleh, itu penjualan yang dilarang itu. Meminggat dijual terus piye? Ngedadi terus nyerah none piye? Wan sira'il maghanimi, dan untuk membeli beberapa jarahan atatuk sama, sehingga dibagikan apa maghanim. Dia ikut perang, ya menang, dapat jarahan, tapi jarahannya belum terbagi, dibagikan kepada masing-masing pasukan yang ikut perang. Jarahan ini harapannya untuk jarahan itu dijual padahal belum dapat bagian. Itu tidak boleh itu. Wan siroi sodakoti, dan dari membeli sodakoh hatta tukubado, sehingga dipegang atau digenggam apa sodakoh. Jadi untuk sodakoh, untuk zakat, dijual zakatnya. Nah, aku untuk zakat ini jelas untuk, tapi durung dikekno, didol tidak boleh itu. Wa andur batil gois, dan dari apa istilahnya durbatil gois. Nah, di sini durbatil gois itu ditafsiri yaitu gausun fil bahri gausatan. Dia itu penyelam dari pukulannya penyelam, maksudnya dia itu menjual apa-apa yang ada dalam laut. Wongnya makin nyelam. Agusu fil bahri gausatan bikadza fama kharaja fa huwa laka wal ilatu bidzalika huwal goror. Maksudnya gimana gorbatul gois itu? Orang itu berkata, saya menyelam di laut. Nah, dengan seperti ini, pakai alat seperti ini, apa yang keluar itu milikmu, tidak. Nah, itu namanya alasan ini adalah goror, penipuan. Tidak boleh satu gorbatul gois itu.
Maka hadis itu memuat atas 3 gambar ataupun atas 3 contoh. Yang dilarang itu yang pertama adalah itu menjual yang ada dalam perutnya hewan. Itu disepakati kesepakatan haramnya. Tidak boleh itu. Apa yang ada dalam perut itu tidak bisa dijual. Yang kedua, susu yang masih ada dalam duruk, itu juga dalam pentil, tidak boleh dijual. Ketiga adalah budak yang minggat, karena ya gimana budak yang minggat, ya, sulit untuk diserahkan. Jual beli, akad jual beli itu kalau sudah jadi harus diserahkan. Kalau jadi duitnya diterima, budak enggak ono, masih minggat. Yang keempat adalah membeli jarahan sebelum dibagikan, karena tidak adanya milik. Yang kelima, membeli sedekah sebelum dipegang, dimiliki. Itu milik orang yang disodakoi, kecuali sudah ada di tangannya. Itu tidak boleh dijual. Yang keenam, darbatul go'is ini. Termasuk penyelamannya orang menyelam. Jadi istilahnya darbatul go'is itu, orang itu mengatakan, aku menyelam di laut dengan menyelam tenanan dengan seperti ini, maka apa yang keluar dari laut ini itu milikmu. Itu ya termasuk alasan dalam hal demikian, itu namanya goror. Tidak boleh. Rawahul Ibnu Majah wal Bajar wa Daruqutni bi isnadin dhaifin, dengan sanad yang sangat lemah, dhaif. Dhaiful isnad shahihul mutun. Jadi ya matanya sahih, benar itu, tidak boleh itu. Akad seperti ini tidak dibenarkan. Makanya kita jangan sampai terpengaruh. Ya karena kebutuhan itu kadang-kadang mau nyebrang seperti itu. Itu termasuk, coba lihat itu angka 1 itu dibaca darbatil go'is gitu. 2, adapun darbatil go'is itu ayakula, jikalau mengatakan orang agusu fil bahri ghosotan bikadar, menyelam aku agusu, menyelam aku fil bahri dalam laut, ghosotan dengan menyelam sungguh, dengan satu selaman, bikadar dengan demikian. Ya seperti orang menyelam itu. Pama maka apa saja khoroja yang keluar, pama bahwa maka adapun makhoroja dari laut ini, itulah milikmu. Wes engko sing tak jupuk sangka laut iki apa ae iku milikmu. Nah, ini akad jual beli seperti ini tidak boleh. Ya kalau memang ikan ditaker berapa sak takeran, kalau ditimbang berapa kilo, itu mestinya. Jangan wes pokoknya yang metu ke laut iki milikmu. Ndak karuan ini. Wa adapun akad yaitu darbatil go'is itu muharramun, diharamkan, lil gorori karena menipu, wal jahalati dan tidak jelas. Tidak jelas ini ukurannya, timbangannya itu berapa, enggak tahu. Jadi akad seperti ini tidak dibenarkan. Masih dalam bab yang sama, yaitu sebagian akad jual beli yang dilarang. Wahani bin Mas'udin, dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, semoga meridhai siapa Allah anhu, dari Abdullah bin Mas'ud. Qala bersabda siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tastaru, janganlah membeli kalian, asamaka pada ikan, ilma yang masih ada dalam air. Yang iwake ning banyu piye miliki sapa, jangan kamu beli itu. Fa inau, maka sungguhnya beli ikan di air itu gororun, penipuan. Itu ya penipuan itu. Rawahu Ahmad wa asyara, dan isyarah siapa Ahmad ila anna shawab,
terhadap bahwa sungguhnya yang benar itu waqfuhu, mauqufnya hadis. Jadi hadis ini hadis mauquf. Nilainya dhaiful isnad, sahihul mutun. Ini dalil menunjukkan atas keharamannya menjual ikan yang masih ada di dalam air. Nah, itu alasannya bahwa itu gharar. Itu termasuk penipuan. Demikian ini karena apa? Tidak jelas filmai hakikatuhu. Ikan itu tidak jelas dalam air itu secara hakikinya. Besar atau kecil ikannya itu. Itu ya menjadi sebuah pemikiran. Jadi ya jangan sampai antara pembeli dan penjual ini saling istilahnya saling merugikan. Yang beli juga rugi karena apa? Tidak tahu besar kecilnya ikan. Nah, dan tidak bisa menyerahkan gimana belum tertangkap, belum jadi dalam ada di tangannya. Itu ya tidak boleh itu. Wa an Ibnu Abbasin, dari Ibnu Abbas radhiyallahu, semoga meridhai siapa Allah anhu, dari Ibnu Abbas anhuma, qala berkata siapa Ibnu Abbas, naha melarang siapa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam antuba'a, jikalau dijual opo samrotun, buah, hatta tutaima, sehingga layak dimakan, layak makan apa samroh. Nah, jadi ya buah itu tidak boleh dijual sehingga ya layak wis mateng istilahnya, layak dimakan apa buah. Wala yuba'u, dan tidak boleh dijual apa supun, bulu. Ini untuk buat sutra. Ala dohlin, yang masih ada di atas punggung. Makin yang boyoke wedhus didol, itu tidak boleh itu. Jadi harus digunting dulu, dilepas dulu dari punggungnya domba itu, lalu itunya yang dijual. Bulunya, bulu makin digawa ngalor ngidul ngalor ngetan oleh istilahnya hewannya, dijual ya tidak boleh. Yang beli tidak boleh, yang jual tidak boleh. Wala, dan juga tidak boleh jual tidak boleh dijual opo labanun, susu bidurin yang ada di dalam pentilnya susu, itu tidak boleh. Rawahu Tabrani fil Ausat wa Daruqutni wa akhrajahu, dan mengeluarkan pada hadis siapa Abu Daud fil Marasil, di dalam beberapa hadis yang mursal Ikrimata, bagi Ikrimah. Ini hadisnya dhaif. Akhrajahu, mengeluarkan pada hadis lagi aidon siapa Abu Daud, aidon lagi mauqufan, cara mauquf ala Ibnu Abbas bi isnadin qawiyin, dengan sanad yang kuat. Warajaha, dan menguatkan atau mengunggulkan pada hadis siapa Al-Baihaqi, Imam Baihaqi. Ini mauquf tapi sahih hadisnya. Jadi rawi saja. Nah, dia kesimpulannya hukumnya terpakai. Adapun kalimatnya ada yang dhaif, ada yang sahih. Mauquf tapi sahih. Kesimpulannya adalah bahwa hadis ini mengandung 3 masalah. Nah, itu kan. 1, larangan untuk menjual buah sehingga patut kebaikannya dan enak dimakan. Nah, itu kan. Ya pantas dimakan lah. Entah kemunir, entah apa, itu boleh. 2, larangan untuk menjual bulu untuk buat wol itu di atas punggung. Tidak boleh dijual, masih nempel di dombanya situ. Yang 3, larangan untuk menjual susu yang masih ada dalam istilahnya pentil susu, karena di dalamnya itu ada penjualan yang bersifat goror itu penipuan itu. Nah, ini habisnya. Jadi ya jangan sampai kita tertipu.
Insya Allah itu dulu yang bisa kita sampaikan pada pagi hari ini. Semoga kajian kita senantiasa membawa manfaat dan barokah. Insya Allah besok kita akan kaji langsung, yaitu larangan untuk menjual madhomin wal malakih. Yaitu apa yang disebut madhomin dan malakih itu. Madhomin itu yang dimaksudkan adalah apa yang ada dalam perut unta. Malakih itu adalah mafi duhuril jamal, apa yang ada dalam punggungnya unta juga. Itu tidak boleh dijual. Jadi di punggung itu akhirnya punggungnya itu untuk muatan gitu kan. Nah itu dijual. Nah, itu istilahnya itu menganiaya orang gitu. Malakih. Makanya di sini ada dua, tidak dibenarkan. Terus menjelaskan keistimewaan ikolah. Ikolah itu pelemparan hak kepada orang lain. Nah, itu boleh itu. Ikol itu memberikan hak kepada orang lain untuk menggantikan hak dia, ya kan? Nah, itu nanti akan kita bahas apa yang disebut ikolah. Masih banyak hal yang perlu kita ketahui. Makanya teruskan saja mengikuti pengajian. Jazakumullah khairan. Semoga Allah memberikan manfaat dan berkah. Mungkin itu yang bisa kita sampaikan. Mungkin ada pertanyaan, disilakan untuk bertanya. Untuk pertanyaan kami berikan kepada Bapak Ibu. Silakan. Belum selesai. Nah, kalau ada pertanyaan silakan. Ada pertanyaan, Dek? Enake sampean melok iki program nanti atau buka saja YouTube tulisan Abdullah Humaidi, insya Allah keluar itu. Insya Allah dimasukkan dalam YouTube. Jadi jagani teman-teman atau teman-teman yang tidak bisa ikut tepat waktu. Ya, nanti saya beritahu. Sampai pakai daluan kita, silahkan. Ya. Silakan. Kalau tidak ada pertanyaan, saya akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian, jazakumullah khairan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau neng kurungannya